Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Oke, para sobat-sobat shopbreaker saya yang sangat saya sayangi, saya cintai dan selalu saya bangga-banggakan. Oh my God. Semoga semuanya dalam lindungannya. Semoga semuanya damai, sejahtera, murah sandang, murah rezeki, dan sebagainya. Oke, Allahumma amin. Saya meneruskan konten saya yang sudah lampau. Itu ada namanya apa judulnya ya kemarin? Oh, Wanuh Wayang. Nah, Wanuh Wayang dari part 1 dan part 2. Oke ya. Part 1 dan part 2 kemarin membahas tentang Puntadewa dan Bima atau Werkudara. Puntadewa sama Bima Werkudara itu masuk dalam golongan Pandhawa. Nah, sekarang akan meneruskan di part ketiganya. Itu adalah tentang adiknya atau yang nomor 3. Kita akan mengulas kembali Pandhawa. Kemarin kita sudah bahas tentang Pandhawa. Yang pertama itu Puntadewa sebagai mbarep. Yang nomor 2 adalah Bima. Kemudian yang ketiga Janaka. Yang keempat Nakula. Yang kelima Sadewa. Ya, ini kemarin kita sudah bahas bahwasanya 3 ini adalah satu ayah satu ibu, yaitu sama-sama semuanya putrane Pandu Dewanata, Prabu Pandu Dewanata. Gini, kemudian dengan istri pertamanya adalah Dewi Kunti Talibrata, itu saja. Terus istri keduanya Dewi Madrim. Nah, oke. Jadi yang istri pertama ini anaknya adalah Puntadewa, Bima dan Janaka. Kemudian dari istri kedua dia mempunyai anak Nakula dan Sadewa. Jadi Pandhawa 5 itu tidak seayah seibu, tapi hanya seayah saja. Kalau ibunya yang 3 ini Dewi Kunti, yang 2 adalah Dewi Madrim. Oke ya, ini nanti kita bahas di lain part. Kemurahan. Kali ini yang akan saya bahas adalah Janaka. Nah, kita dulu, Janaka itu yang mana, wayangnya yang mana. Nah, ini Janaka semua ini yang dijejer ini 1, 2, 3, 4, 5. Loh, kok beda-beda? Janaka ciri-cirinya apa sih, Pak? Janaka, lah itu kok berbeda kok Janaka. Yang ini mukanya hitam, yang itu mukanya ada brom, yang itu mukanya kuning. Terus sebenarnya bagaimana? Oh, sebenarnya ciri-ciri aslinya memang seperti saya aslinya memang. Nah, itu ya begitulah, memang kodrat dari sananya memang saya dikaruniai seperti. Nah, ini terus diwujudkan seperti Janaka ini. Oh no. Lebay ya. Ya, ini Janaka juga. Awas, dia hampir mirip, hanya mukanya yang berbeda. Ini berwarna hitam, ini berwarna brom. Tapi ini juga Janaka, ini juga Janaka. Tapi beda gaya. Ini Yogyakarta dan Lawasan atau sudah lama, sudah kuno. Kemudian yang ini juga Janaka tapi bergaya kedu. Tapi kedu menoreh. Jadi berbeda. Kemudian ada lagi juga gaya kedu, ini juga Janaka. Mukanya hitam. Ini juga Janaka, ini juga gaya kedu. Tapi dia kedu Temanggung. Ini saja sudah berbeda-beda. Jadi untuk para pemula, untuk para guru, awas, mohon maaf ya. Ini supaya nanti kalau anak-anak menyebutnya agak beda di dalam LKS itu ya mohon untuk dibetulkan juga.
Ini Janoko era sekarang atau bergaya Yogyakarta, dan ini juga berwarna hitam, sama-sama berwarna hitam saja sudah berbeda. Ini gaya Yogyakarta. Kemudian ini juga Janoko dengan gaya Yogyakarta yang bermuka tidak hitam tapi mukanya adalah brom, dan ada pakai kerisnya seperti ini, yang lain tidak, yang lain anggaran. Nah ini kan berarti, loh itu Janoko atau bukan? Ya ini juga Janoko, ini juga Janoko dan bergaya Yogyakarta. Kemudian kita akan membedakan langsung. Nah ini yang bergaya Surakarta. Nah jadi kan berbeda toh. Nengki ya Janoko kabeh, ini Janoko semua. Oke, saya yang lebih adalah lebih spesifik adalah yang gaya Yogyakarta sama Surakarta. Oke, kita akan lebih membedahnya nggih. Sebentar, nanti nek ledeleh mengkora pernah ndak mesake wayange. Yang kedua lawas-lawas ini hanya sebagai referensi wujud dan bentuk saja. Nah ini seperti ini. Kemudian saya akan lebih membedah ke Janoko yang sesama muka hitam dan yang lazim sering ditemui di gambar-gambar. Ini iki Yojo, iki Surakarta. Wah kalau saya bagusan yang depan, kalau saya bagusan yang belakang, ini bukan masalah bagus dan tidak, tapi style. Ini lebih ke arah bahwasanya kedaerahan masing-masing dan punya keunggulan masing-masing. Seperti itu. Iki gaya Surakarta, iki gaya Yogyakarta. Oke. Kemudian kita akan membahas materinya. Ini sekilas tentang wujud wayang. Ini tadi bukan apa jenenge? Alhamdulillah jan kita anggar ngomong cokot-cokot. Ini wujud wayangnya sudah jelas ada. Kemudian ini adalah sekarang kita bahas materinya adalah Janoko. Janoko dia mempunyai nama lain Arjuna. Kalau di epos India sebenarnya tadi ada obat yang mau salah satu obat saya untuk mengiklankan, tapi karena obatnya toko-toko ya watuk tenan tadian. Arjuna ini juga nama lainnya. Kalau di epos India dia Arjun. Kemudian Janoko Arjuna, nama lainnya lagi adalah Kumbang Ali-Ali. Kumbang Ali-Ali ini juga nama lain dari Arjuna atau Janoko. Kemudian ada lagi namanya adalah Wali Kiti. Iki ya jenenge Janoko. Kemudian ada nama lain Parto. Ini juga nama lain dari Janoko. Nah, coba saya Janoko, Arjuna, Kumbang Ali-Ali, Wali Kiti, Parto. Ini tidak akan saya bahas masalah artinya apa iki, artinya apa ndak. Tidak terlalu akan saya bahas di situ. Ini hanya pengenalan dasar tentang Janoko. Kemudian Janoko mempunyai nama kecil atau nama mudanya itu Permadi atau Pamadi. Ini nama kecilnya si Janoko ini, tapi wujud wayangnya nanti ada perbedaan sedikit. Nah, saya tidak akan membahas yang kecil ini, tapi yang lazimnya adalah seperti ini. Kemudian dia mempunyai kasatriyan. Kasatriyan adalah negara bagian. Kasatriyan Madukoro. Madukoro itu bagian dari 5. Jadi begini, ibaratnya saya akan membuat peta. Peta ini semuanya ini disebut Indraprastha. Indraprastha itu kerajaan, ibaratnya kerajaan gede lah, kerajaan besar. Nah, di dalam kerajaan besar atau negara besar itu terbagi menjadi 5 bagian. Seumpama katakanlah seperti ini. Nah,
Ibaratnya seperti ini ya. Iki mungkur jinggu anu wae. Jinggu apa ya? Jiro Lupatmo. Nah, katakanlah seperti ini. Nah, kene iki jenenge Ngamarta. Ngamarta atau Amarta. Atau Amarta. Amarta yang menjadi raja di sini adalah nomor 1 ini. Nah, Puntadewa ini menjadi raja di sini. Dia membawai negara-negara bagiannya, negara-negara serikatnya. Ini di sini ada Jodipati. Nah, yang menjadi raja di sini, ini dia juga punya patih. Struktural kenegaraannya tetap negara, tapi negara di dalam negara. Terus yang di sini Madukara. Madukara. Ah, Madukara inilah Janaka ini yang menjadi raja di sini lah. Kemudian di sini Nakula, terus Sadewa. Pokoknya iki jenenge Bumira Talun. Bumira Talun nama negaranya. Bumira Talun. Kemudian sing kene jenenge Sawo Jajar. Sawo Jajar. Nah, seperti ini. Jadi negara besar Indraprastha terbagi menjadi 5 negara bagian. 5 tersebut karena yang tertua adalah Puntadewa, semuanya berpusat pada pemerintahannya Puntadewa. Seperti itu. Kemudian Madukara, di Madukara dia mempunyai istri. Istri itu memang ibaratnya istri resmi itu hanya 3. Saya hanya mengibaratkan loh, bukan membicarakan istri pasti, tidak loh. Ibarat istri resmi itu 3. Nomor 1 Dewi Sumbadra. Sumbadra atau Sembadra. Sembadra. Nah, terus kalau di India pas ini Subadra. Nah, begini. Kalau nanti di dalam komik. Jadi Janaka ki kok nek ana iki sapa kalau tebak gambar itu. Nah, untuk dijawab iki, untuk jawab iki, untuk jawab iki, untuk jawab iki, untuk jawab iki boleh. Itu nama lainnya kok. Kemudian bojone sapa? Dewi Sumbadra atau Sembadra atau Subadra boleh. Kemudian dia juga punya nama lain yang lazim disebut Loro Ireng. Gitu. Atau Merenges. Itu juga nama kecilnya Subadra. Oke ya. Kemudian istri nomor 2-nya adalah Dewi Sri Kandi. Nah, Dewi Sumbadra ini dari negara Mandura. Negara Mandura, dia adiknya Bathara Kresna atau Bathara Kresna atau adiknya Baladewa juga boleh. Ini Dewi Sumbadra dari Mandura. Kemudian Dewi Sri Kandi itu lain lagi nanti untuk tempat asali. Tapi saya tidak akan bahas asali saja, tapi lebih ke arah ini punya keterampilan memanah karena dia menjadi istrinya Janaka ketika itu karena menjadi murid memanah. Nah, ternyata piawai besok ini punya histori besar di dalam cerita epos Mahabharata, karena dia yang bisa membunuh Mahaguru atau bisa membunuh musuhnya para Pandawa, walaupun itu masih eyangnya, yaitu Maharsi Bisma atau Resi Bisma. Nah, itu matinya di tangan Sri Kandi. Oke, ini kalau dibahas terlalu dalam juga. Kemudian yang nomor 3 Dewi Larasati. Larasati dari Widara Kandang. Oke, yang ini juga tidak tidak begitu orang begitu banyak histori yang ini. Tapi ketiganya ini ada di Madukara. Lah, lu jarene bojone Janaka kok kayak banget. Bojone Arjuna itu wah banget. Iya, memang iya. Tegese iki tak anggap saja istri yang sah 3. Karena yang di Madukara untuk memudahkan penalaran maksud saya. Tapi istri yang lainnya banyak di sana, di luaran sana.
Ana sing negara-negarane wong-wong kuwi ya akeh banget. Ana Manuhara, ana wah suka. Pokoknya ayo apa? Cantik-cantik semua. Nah, ada yang Bahinol juga. hobi. Oke, ini terus Janaka atau Arjuna atau Kembang Ali-ali, dia mempunyai anak dari Dewi Sumbadra. Itu anaknya adalah Raden Abimanyu. Nah, ini adalah anaknya Janaka yang dari Dewi Sumbadra. Kemudian dengan Dewi Srikandi itu tidak mempunyai anak. Jadi dia tidak iki ora meteng karo Janaka. Pokoknya ora anak-anak karo iki. Jadi tidak mempunyai anak. Kok iki Dewi Larasati ya ora. Ya. Terus anak iki Raden Abimanyu. Ya, ini yang nanti mempunyai sejarah atau histori sampai menjadi penerus raja yang akan meneruskan tahta selanjutnya. Itu anaknya dari ini yang nanti punya nama Parikesit. Oke ya. Kemudian Raden Janaka ini punya senjata. Nah, di sini adalah namanya senjata atau pusaka. Apa wae pusaka niku akeh banget janjane. Saya akan menyebutkan sing pokok-pokok wae. Nek ndelalah kurang ya genepi dhewe. Njukuk dhewe. Nomor 1, pusaka andalannya dia itu adalah Pasopati. Ada yang menyebutnya Pesopati. Gitu. Oke, ini wujud panahnya Wulan Tumanggal. Dia begini. Ini wis dienggo gampang wae lah. Aku nek gambar jan apik banget ya. Kayak gini. Nah, semacam inilah. Semacam ini wujudnya. Artinya menyerupai bulan sabit. Panah pamungkas ini yang nanti juga untuk membunuh kakaknya sendiri yang namanya Adipati Karna, kemudian membunuh para raksasa besar-besar. Nah, ini Pasopati ini pemberian Batara Guru. Kemudian pusaka nomor 2 yang tidak kalah ampuhnya. Oh sebentar, ini ada Pasopati ini dia mendapatkan ketika bertapa dan bergelar begawan. Artinya dia pernah menjadi seorang pertapa begawan Ciptoning. Ciptoning ki sapa? Ciptoning ki ya Janaka. Ciptoning ki ya Arjuna, tapi ketika bertapa dia bergelar begawan Ciptoning. Nah, ketika bergelar begawan Ciptoning ini dia mendapat pusaka Pasopati ini. Oke ya. Kemudian dia juga punya pusaka namanya Lisah Jayeng Katon. Ini iki digdaya kabeh iki pusakane. Iki nek cara bahasa sekarang nih fungsionalnya adalah pengasihan gitu saja, wis mudah le anu nggih. Pengasihan. Kalau yang ini jelas pembunuh atau untuk senjata pamungkas. Kemudian pusaka yang ketiga Sarotomo. Sarotomo ini pusaka panahnya itu bentuknya ngarep iki cucuk manuk ngene iki lah. Piye ya nek gambar manuk iki? Gambaran ku elek. Kayak gini. Nah, ana suwiwine ngene iki. Ngene iki ning panah lho ini. Panah kono ya ana suwiwine. Ngeten. Gini. Ibaratnya kayak gini ya. Hanya untuk mempermudah mengerti saja. Nah, begini. Niku Sarotomo. Sarotomo ini nek sekarang jadi senjata apa ya? Dek iki nek dipanahke golek ana malinge, mlaku ngerti-ngerti dibondo wis disokanke dulu. Nah, itu Sarotomo itu pemburu, pusaka pemburu ini miliknya Janaka. Terus dia punya aji-aji juga. Senjatanya iki wae ya, sing gampang wae. Sing telu ini cukup tak kira. Liyane kok golek dhewe. Terus aji-aji.
ajajinya Janaka itu banyak sekali. Dia itu ono satu pameling, kemudian dua sepi angin, tiga asmoronggomo, bukan asmorondono. Nek asmorondono itu gending, ini asmoronggomo. Ini untuk penakluk wanita, ajaji penakluk wanita. Kemudian banyak lagi lah ajajinya, tapi yang pasti sering keluar ini saja. Pameling duwe, sepi angin duwe, asmoronggomo duwe. Itu sekilas tentang Arjuna. Apalagi yang kurang? Mas Yahya, saya kira ya ini ya Mas. Ajaji wis, senjatane wis, negarane wis, bojone wis, anake akeh banget ngono wae. Anake teng tlecek nang ndi-ndi ini. Ning kopen kabeh kan. Karep kula ya memang tak tirune wedi dikabruk parut. Oke. Saya kira itu dulu konten saya kali ini tentang Janaka, sekelumit tentang Janaka. Nah, artinya ini nanti terlalu panjang dan terlalu membosankan. Jadi besok kita sambung di lain part, mungkin saya akan mengulas lagi sedikit tentang Janaka juga bisa, atau Janaka part kedua, atau lanjutannya lah. Guys, pokoknya ini hanya dasarnya saja. Saya ambil ini dasarnya mawon nggih, untuk supaya adik-adik saya yang belajar SD, SMP itu paham dan tahu. Juga bagi orang tua murid yang punya putra-putra yang isi SD, SMP, kadang di LKS itu punya pertanyaan-pertanyaan yang menjebak dan kadang-kadang orang tuanya saja sulit untuk menjawab. Nah, ini bisa, semoga berguna, bisa membantu, gitu ya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.